Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trizia Maisagul Permana, NIM 243202104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat. Tugas kuliah ini sebagai mata kuliah hukum dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat. Hukum merupakan elemen vital dalam menjaga ketertiban yang mendukung perkembangan masyarakat. Sebagai seperangkat aturan yang disepakati bersama, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku individu, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Berikut penjelasan beserta contohnya. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Hukum berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial dengan adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Konflik dapat diminimalisirkan dan masyarakat merasa terlindungi. Stabilitas ini menjadi fondasi utama bagi perkembangan masyarakat. Contohnya yaitu penerapan hukum pidana yang mengatur tentang larangan pencurian, penipuan, atau kekerasan fisik, memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman. Penegakan hukum yang adil juga terciptanya rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan mendorong masyarakat untuk menjalankan aktivitas produktif. Yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Hukum yang mengatur aktivitas ekonomi menciptakan kepastian dan kepercayaan di kalangan pelaku usaha. Regulasi tentang kontrak, hak kekayaan intelektual, serta perdagangan memberikan perlindungan dan memicu inovasi serta investasi. Contohnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia meliputi karya kreatif individu maupun perusahaan, sehingga mendorong munculnya inovasi dalam industri kreatif. Demikian pula, hukum kontrak dalam bisnis memastikan keadilan dalam interaksi baik antara individu maupun perusahaan. Yang ketiga yaitu mendorong perubahan sosial dan budaya. Hukum sering terjadi menjadi instrumen perubahan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kebijakan hukum yang proaktif dapat mengatasi kesengajaan sosial dan melindungi hak-hak kelompok yang rentan. Contohnya yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan jaminan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya inklusivitas. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan publik. Hukum yang mengatur bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Regulasi ini menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kesejahteraan kolektif. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendorong keberlanjutan sumber daya alam yang esensial bagi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang. Dan kelima yaitu memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Kepastian hukum adalah dasar penting bagi masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan masa depan dengan rasa percaya diri dan tanpa ketakutan untuk ketidakpastiannya, yaitu seperti contoh Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat keputusan pemerintahan yang dianggap tidak adil. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk melindungi hal individu dari penyalahgunaan kekuasaan.
Tantangan dalam implementasi hukum. Meski hukum memiliki pengaruh besar, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat menjadi penghambat perkembangannya. Sebagai contohnya yaitu kesengajaan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya seringkali terjadi. Seperti dalam kasus perlindungan lingkungan, meski ada regulasi ketat, praktik perusakan lingkungan oleh perusahaan besar tetap terjadi karena lemahnya pengawasan. Kesimpulannya, hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat dengan menjaga stabilitas sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan perubahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan publik. Hukum menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat. Namun, agar hukum benar-benar efektif diperlukan penegakan yang transparan, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur tetapi juga mendorong masyarakat menuju perkembangan yang berkelanjutan. Sekian dari saya yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.